semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, berdoa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali Rabbul Azim kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Nurulillah wa syafa'at Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa hadratin khususan kepada syurga min karam Sayyidil Mursalin tahmil fi syarq Islam Dina Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal masyayikhina wal ustadzina nafa'ana Allah bihim min 'ulumihim fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab tauqirul ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdiruhum ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa izhari martabatihim. Bab tauqirul ulama, bab menghormati, mengagungkan ulama, wal kibar dan orang-orang yang sudah sepuh, wa ahlul fadli orang-orang yang memiliki keutamaan, wa taqdimuhum ala ghairihim mendahulukan mereka di atas yang lainnya, wa raf'i majalisihim mengangkat kedudukannya, wa izhari martabatihim menampakkan martabatnya. Pada bab ini yaitu mengagungkan ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, disebutkan qul hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Qul katakanlah, hal apakah yastawi sama, alladzina orang-orang yang ya'lamuna mengetahui, walladzina dan orang-orang la ya'lamun yang tidak mengetahui. Allah berfirman, berkata ungkapan firman Allah sebuah perkataan, sebuah pertanyaan, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab, hanyalah mengingat,
Mengingat Allah tentunya ialah orang yang menggunakan akal. Tahu atau tidak tahu, mengetahui atau tidak mengetahui, ini urusannya keterkaitan bagaimana kita mampu menggunakan akal kita. Sering tentunya saya sampaikan keterkaitan dengan Allah. Sering bertanya melalui firman-Nya, afala ta'qilun, artinya apa? Apakah kamu tidak punya akal? Ya. Bahasa Betawinya apa? Emang lu kagak otak? Iya enggak? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Bahasa kitanya, emang lu kagak mikir? Kan gitu. Sebenarnya ungkapan itu kita sedang mengungkapkan firman Allah. Cuma dengan bahasa kita hanya dasar kalian otak gitu kan gitu ya. Kau punya otak, nah itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Afala tatadabbarun itu apakah kamu tidak menganalisa? Bahasa kitanya mikir-mikir dulu apa kan gitu. Menganalisa itu bukan hanya berpikir sekali, tapi berpikir setelah berpikir. Itu menganalisa tuh. Ya, ini yang membuat kita berbeda, perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui. Ya, makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kira-kira kalau itu sebuah pertanyaan yang butuh jawaban, jawabannya tidak sama. Ya. Maka ini ada keutamaan, keterkaitan kita untuk tauqirul ulama, karena menghormati ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama itu orang-orang yang punya khasyah. Ya, khasyah itu apa? Takut. Rasa takut ya. Rasa takut kita, kalau takut kita ada khauf, takut juga. Khasyah takut. Khasyah ini dengan rasa mahabbah, cinta. Sekarang gini, bapak-bapak takut gak sama bini? Takut gak sama bini? Takut. Ya, kalau berani urusannya gitu ya. Takut gak sama bini? Enggak. Terus tapi kalau disuruh pulang ya pulang. Yang gitu beda. Itu dasarnya apa? Khosyah. Khosyah apa? Khosyah. Kira-kira kita deketin apa kita lari? Lari apa deketin? Lari. Kita takut ke Allah. Kira-kira kita lari apa kita deketin Allah? Deketin. Artinya apa? Sama seperti kita sama bini, takut tapi ya kita deketin juga. Kan gitu ya. Ini disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut terhadap orang yang cinta, rasa takutnya tidak ingin membuat yang dicinta kecewa. Takutnya ulama, ya kan? Takut bukan berarti takut dengan anjing galak. Takut sama preman kita hindarin. Takut sama begal kita lari. Ya, takut dengan Allah kita dekati. Itu perbedaannya khasyah, khauf, ya. Khasyah itu ya rasa takut. Ya, yakhsyallah, ya. Punya rasa khawatir, takut Allah tidak ridha dengan kita. Khawatir Allah tidak senang dengan kita. Khawatir Allah benci dengan kita. Khawatir Allah murka. Makanya ini khawatir, rasa takut yang diiringi dengan mahabbah. Ya, itu para ulama. Ya, para ulama itu ya hati-hati. Ya. Kalau kita kan mesti selebor gitu ya, selebor gitu. Para ulama sudah hati-hati.
hati-hati, apalagi min ahlil hukam, orang-orang yang ahli hikmah. Ahli hikmah itu ya orang-orang yang qauluhum wa fi'luhum wafaqan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapannya perbuatannya itu cocok. Ucapannya perbuatannya itu klop. Ucapannya perbuatannya itu nyetel dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu min ahli hikmah. Kalau konotasi min ahli hikmah, oh dia mau ahli hikmah. Ahli hikmah itu ahli wirid, itu kan orang pintar. Biasanya konotasi min ahli hikmah kalau di pesantren min ahli hikmah mbah. Biasanya sebutannya itu mbah. Kan gitu ya. Mbah itu siapa? Ya mereka orang-orang yang wirid terus tuh tasbih gimana muter yang berapa itu. Kenapa min ahli hikmah? Tapi kalau diangkat min ahli hukama itu hikmah yang memiliki bijaksana. Tadi qauluhum wa fi'luhum wafaqan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan perbuatannya kok cocok dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Tapi kalau kasih kata alim itu sering dikategorikan gini. Yuk, apa namanya, nongkrong. Kata temennya enggak ke masjid. Kata temennya enggak itu orang alim itu. Gitu ya. Nama diajak nongkrong alim dia. Ya kan? Alim itu sebenarnya ungkapan untuk menyebutkan orang yang berilmu. Alim jamaknya ulama, ya. Alimun jamaknya ulama, orang-orang yang berilmu. Beda dengan soleh, beda dengan alim. Soleh itu orang yang soleh baik. Beda pula nanti sebutan dengan ahli ibadah. Abid, alim, soleh. Ya, abid, alim, soleh. Abid ahli ibadah. Ahli ibadah berarti termasuk minas sholihin, orang-orang yang soleh. Alim, soleh belum tentu alim. Ya, soleh belum tentu alim, tapi konotasi orang-orang sering menggunakan kata orang yang soleh itu dengan sebutan alim. Ada alim, nggak mau gitu kan diajak nongkrong gitu. Alim dia mah, nah ini ungkapan alim. Alim dia mah nggak mau apa namanya jalan-jalan atau gimana, itu sebutannya biasanya dengan kata alim. Alim itu sebenarnya ya tadi untuk menyebutkan orang yang ahli ilmu. Ya, minal ulama, ya sama lah. Kita kalau menyebutkan muhrim, ya muhrim, oh dia mah, oh kita bukan muhrim, emang bukan. Muhrim itu kan orang yang memakai baju ihram, disebut muhrim. Ya, bukan muhrimnya, emang bukan muhrim, bukan orang yang memakai baju ihram. Sebutannya sebenarnya mau mengungkapkan katanya mahram. Ya, orang-orang yang haram yang dinikahi. Ya, nyebutnya mahram. Sama seperti ungkapan sebenarnya ingin menyebut dia itu soleh, tapi sebutannya nyebutnya alim. Gitu ya, alim. Jadi alim itu sebutan untuk ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Makanya bahasa ayat ini yang salah baca. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Beda harokat, beda arti, beda makna, akal pada akhirnya. Innama yakhshallahu umpama dibacanya min ibadihil ulama. Ini beda 4 doang.
innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut itu Allah. Kalau bacanya innama yakhshallahu, yang takut Allah, ke ulama, bukan ulama yang takut Allah. Tapi kalau bacanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, yang takut siapa? Ya ulama. Ya punya rasa khasyah ulama ke Allah. Makanya baca Quran ya ini dengan pembelajaran. Kenapa? Karena beda harokat, beda itu beda. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita bacanya suratul ladzina an'amtu 'alaihim. Nah, kan tutak kan antara tu dengan tak. Nah, apa sih salahnya timbang tutak doang? Beda tu sama tak. Ini beda. Suratul ladzina an'amta, siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta engkau berikan nikmat 'alaihim terhadap mereka. Kalau bacanya tuh siratal ladzina an'amtu 'alaihim, jalan orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Jadi yang kasih nikmat saya, aku yang membaca. Nah, itu kan beda antara ta dan tu. Sama seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya, idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ahlus sunnah wal jamaah itu baca kalimat wa arjulakum, bacanya fathah. Kenapa atofnya ini beda fathah, beda arti, beda makna, beda aplikasi. Itu. Wa arjulakum ada baca wa arjulikum. Ada apa bedanya wa arjulakum dan wa arjulikum? Kan cuma beda ai. Wa arjulak bacanya la, bukan wa arjuli kan li hasra. Beda makna, beda arti, beda aplikasi. Contoh, idza kuntum ila sholati, apabila untuk menunaikan sholat, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, ya, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum. Tadi perintah pertama faghsilu, basuh itu kudu ngalir airnya. Wamsahu, usap. Biru usikum, makna bi makna sebagian kepala. Ruusikum, diusap itu cukup tangan basah, ember sakok, nggak mesti guyur. Namanya ngebasuh air kudu ngalir. Namanya ngusap cukup basah tangan kita usap, itu usap. Wamsahu biru usikum. Kalau bacanya wa arjulakum ada wawu, wa itu artinya huruf atof, artinya dan, atofnya hubungannya kemana? Faghsilu wa arjulakum. Kalau bacanya la, arti atofnya kembalinya ke basuhlah kaki kalian. Jadi kaki itu dibasuh, diguyur, airnya ngalir. Tapi kalau bacanya ma'arjulikum, waknya ini kembalinya ke wamsahu birusikum. Kaki itu nggak dibasuh, usap doang. Nah, orang-orang Syiah membaca ayat ini dengan wa'arjulikum, kaki itu cukup diusap. Dan beda makna, beda arti, beda aplikasi, gitu. Makanya ini penting. Keterkaitan dengan babu tauqiful ulama, mengagungkan ulama yang tadi, termasuk qul hal yastawi alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Keterkaitan keutamaan, ya, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Makanya perbedaannya orang yang tahu dengan yang tidak tahu tentunya berbeda.
Kalau disebutkan tadi innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab. Ya, ulul absar, ya. Ulul albab. Ulul berarti itu ya lub gitu ya, dalam secara pandang dia ini orang-orang yang menggunakan akalnya. Ya, ulul albab, ulul absar. Penglihatannya. Orang kalau ulul absar itu bukan hanya lihat timbang lihat secara apa yang namanya mata biasa, tapi ulul absar dan ulul albab yang mereka orang yang pandangan matanya, orang yang pendengarannya dipikirin, nggak timbang-timbang lihat, nggak timbang-timbang mendengar, tuh dipikirin, dianalisa, ya, difahami. Ini ulil absar, ulil albab, ya. Makanya ciri-ciri ulil albab kalau dalam Al-Qur'an kan disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang apa? Zikir. Alladzina yazkurunallaha, orang yang zikir kepada Allah di waktu berdiri, artinya dikala dia sibuk tetap zikir, ya. Kemudian di waktu duduk lagi santai zikir, wala junubihim lagi istirahat zikir. Semua nih, setiap keadaan, ya, zikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berpikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal, termasuk berpikir apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Artinya mereka orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang menggunakan daya fikirnya. Maka kita dituntut untuk berpikir menggunakan akal. Kalau kita bicara cerdas, semua kita cerdas dikasih pemahaman oleh Allah dengan kadar yang sama, yaitu akal kita. Kecuali dengan penggunaan kita mau diasah ataupun tidak. Ini terkait dengan tauqir ulama. Termasuknya mudah-mudahan kita termasuk minal ulama. Apalagi al-alim al-alama. Sebutan al-alim al-alama berarti orang yang alim. Alama itu ada penegasan, syiddah, itu sangat alim. Kalau udah alama berarti syiddah, ada sangat alim. Alim tinggal alim doang. Kalau udah alim al-alama berarti alimnya alim dah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kenapa kita diseru oleh Allah dan Rasulnya, ya, diperintahkan kita untuk mencari indah kulli muslimin wal muslimat, ya. Siapa saja, laki-laki maupun perempuan, dituntut untuk mencari ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an Abi Mas'udin, dan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr wal Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma, yang mengimami suatu kaum, akramuhum li kitabillah, mereka orang yang paling cakep, yang paling bagus bacaannya terhadap kitabullah Al-Quran, ya. Akramuhum li kitabillah, bacaannya cakep, sama-sama bagusnya. Ini dalam ketentuan untuk memilih seorang imam, ya. Apa kata Rasul? Yaqudul qawma aqra'uhum li kitabillah. Siapa mereka yang paling bagus, yang paling cakep bacaannya? Aqra'uhum, ya, li kitabillah.
yang paling bagus cakep bacaannya di kitabullah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau umpama bacaannya sama-sama cakepnya, sama-sama bagusnya, fa'alamuhum bisunnah, maka mana di antara keduanya yang paling tahu akan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawaan, dia bagus, sama-sama bagus bacaannya, sama-sama banyak tahu tentang sunnah-sunnahnya. Fa'aqdamuhum hijratan, mana di antara keduanya yang lebih dulu hijrah. Ya, fa'aqdamuhum hijratan. Fa'in kanu fil hijrati sawa, kalau keduanya sama-sama baru hijrahnya, ya, dua-duanya cakep, sama-sama cakep di bacaannya, dua-duanya sama-sama tahu akan sunnah baginda Rasulullah, kedua-duanya sama-sama hijrahnya bersamaan waktunya, maka fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan, ya, mana yang lebih tua umurnya, kan gitu ya. Maka yang lebih tua umurnya. Wala yaqumanna rajulu ar-rajula fil sultani, maka tidaklah seseorang itu mengimami seseorang di sultani, negara kekuasaan orang lain, illa bi'idni, wala yaqum fi baitihi ala taqramatihi illa bi'idni, dan tidak duduk di rumahnya, di atas firasnya, di atas sarirnya, di atas tempat duduknya, di atas ranjangnya, di atas kedudukannya, illa bi'idnihi, kecuali oleh izinnya, kecuali diizinkan. Ini dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain disebutkan fa'aqdamuhum silman badala sinnan, disebutkan maka mana yang lebih dulu masuk Islamnya menggantikan mana yang lebih tua umurnya, ya. Ai islaman silman, ai islaman, yaitu mana yang lebih dulu masuk Islamnya. Dalam riwayat lain disebutkan ya ummul qauma aqrabuhum li kitabillah, yang mengimami suatu kaum adalah orang-orang yang mana yang lebih bagus, lebih cakap bacaannya dalam kitabullah. Wa aqdamuhum qira'atan, yang lebih dulu membacanya. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an, maka kalau memang sama-sama bacaannya bagus, sama-sama belajarnya bareng, fal yaqumuhum aqdamuhum hijratan, mana yang lebih dulu hijrah. Fa in bil hijrati sawa'an, maka jika memang hijrahnya sama, fal yaqumuhum akbaruhum sinnan, maka yang lebih tua usianya, yang lebih tua umurnya. Wal muradu bisultan, sultani mahallu wilayati, yang menduduki suatu kekuasaan di tempat tersebut. Nah, ini keterkaitan dengan tauqirul ulama wal kibar, termasuk bagian daripada mengagungkan, menghormati ulama dan mengagungkan orang-orang yang tua, orang yang sepuh. Baik, kemudian dimuliakan Allah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada lanjut lagi. Wa anhu, dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari. Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul, beliau kadang mengusap pundak-pundak kami. Pundak-pundak kami diusap oleh Rasul
Kemudian Maya tulis beliau seraya berkata, bersabda, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Istawu, luruskan, ya. Istawu ay istawu sufufakum, ya. Istawu, luruskan, ratain dalam arti apa? Jangan ada yang berdirinya lebih ke depan atau lebih mundur dalam sholat, ratain. Kemudian apa? Wala tahtalifu, jangan menyelisih. Fatahtalifa qulubukum, maka akan selisih pula hati-hati kalian. Ya, ini perintah dalam sholat. Makanya seruan imam adalah istawu wa'tadilu ay istawu sufufakum, ya. Luruskan, rapatkan barisan kalian, ya. Istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Kemudian bagaimana keterkaitan dengan fenomena lurus, rapat? Apakah harus rapat mangkibai, apa ini namanya, bahu pundaknya, atau rapat kakinya sehingga kemana-mana ketika sholat nyari kelingking orang lain? Imam Syafi'i itu memberikan batasan ketika berdiri, jarak antar kedua kaki kita itu 1 jengkal, minimal 4 jari. Rapat juga jangan, ya. Mau rapat tapi rapat laki ini minimal 4 jari, ya. Standarnya ini 1 jengkal. Ini udah berdiri yang sangat ideal, Pak, ya. Berdiri yang sangat ideal itu 1 jengkal. Gak boleh terlalu rapat, gak boleh rapat 4 jari. Yang kita boleh ini untuk itu udah ukurannya 4 jari dah tuh, ya segini. Kalau sejengkal yang gini. Kalau begini kan memang sejajar, kita jalan juga, ya, sejajar gitu. Kalau berdiri kita umpama nyari kaki orang begini, emang kita jalan begini juga kan? Nah, itu kan jalan ideal kita kan begitu, ya. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu batasi 1 jengkal, ya. Bukan berarti rapat itu kenapa nanti kalau nggak rapat kakinya nggak rapat sampai dicari-cari itu kaki orang begini. Kenapa? Biar setan nggak masuk. Iya, nggak masuk dari samping kanan, masuk dari selangkangan. Kan gitu. Namanya setan dari mana aja, ya enggak? Emang setan bisa ditiburin malah kita lah kagak. Ya, sampai kita rapatin kakinya. Enggak. Itu memang keterkaitan dengan hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum. Ini kan sholat itu ketika berdiri rapat safnya, ya. Fa inni arakum mi wara'i, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya aku itu melihat di belakang punggungku, wa kana ahaduna, ada salah satu di antara kami yang ziku mangkibahi bimangkibi sahibi. Ada salah satu di antara kami itu yang rapat nempel banget tuh, pundaknya dengan pundak kawannya. Kemudian apa? Yang ziku kodamahu biqodari, dia nempel kakinya dengan kaki temennya. Bahasa di situ ada kalimat ahaduna, bukan semuanya. Wa kana ahaduna, ada salah satu di antara kami. Kan ada, berarti enggak semuanya kan? Kan bahasa cuma begitu, hadis Rasulullah. Redaksinya pun begitu. Yang kemudian ini dijadikan dalil mereka orang-orang yang sholat yang kelingking temannya. Kan gitu. Nah, akhirnya apa? Berarti kan dia menjadi salah satu di antara bagian makmumnya Rasulullah SAW yang melakukan itu. Kan rasanya di redaksinya gitu. Aqimu sufufakum, ya, rata lurus, wastaqimu, ya, sufufakum, sof kalian, ya. Ya memang
sufufakum, ya, lurus dan rapatkan barisan. Rasulullah menegaskan tadi, wa kana ahaduna min wara'i dhahri, ada salah satu di antara kami yang ada di belakangku, di belakang punggungku, kata Rasul, ya, fa inni arakum min wara'i dhahri, itu ada wa kana ahaduna yalziqu mankibai. Jadi gak semuanya. Wa kana ahaduna, ada salah satu. Bahasa gini saya ngomong. Wa kana ahaduna minal aghniya, ada di antara salah satu di antara kami ini adalah orang-orang kaya. Kira-kira saya ngomong gitu kayak semua enggak? Kan cuma salah satu atau salah dua. Kan gitu. Enggak. Minal aghniya wa kana ahaduna, salah satu di antara kami. Rasulullah sampaikan yalziqu, ya, itu mangkibehi, nempel bimangkibi sahibihi, sama pundak temannya, nempel kakinya sama kaki temannya, kan itu sebagian. Itu Rasulullah menegaskan seperti itu, yang kemudian itu dijadikan dari hujah. Sholat itu mesti begitu, kalau nggak begitu nggak sempurna, kan gitu. Nah itu namanya nggak sunnah. Nah itulah namanya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalimat ketika sholat ya kan, istawu sufufakum. Ingetin deh, lurusin, ya, lurusin. Ini oke benar nih, bunyi benar. Berapa? 6 menit. Ya. Belum aja mana nih? 6 menit. Jadi ketika kita sholat semuanya adalah sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamin sholat. Lurus dan rapatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya meluruskan dan merapatkan sholat itu bagian daripada kesempurnaan sholat, ya, sholat jamaah. Terus bagaimana kalau ada orang jamaah yang berantakan, bukan berantakan, gimana? Maka dihukumi makruh. Kenapa makruh? Karena menyelisih sunnah. Makruhnya ada dua makruh itu, makruh litanzih, ada makruh litahrim. Makruh yang mana yang dimaksud litanzih? Apa yang dimaksud makruh litanzih? Menyelisih sunnah atau meninggalkan perkara yang utama. Ya, makanya suruhannya adalah sawu sufufakum, atau dalam azkar nama itu pun disebutkan boleh dengan kalimat as-sholatu jami'ah. Tapi keterkaitan dengan as-sholatu jami'ah, ya, ini kalimat atau kata yang digunakan untuk seruan sholat sunnah yang disunnahkan jamaah, yang tidak dengan diadzani, tidak diawali dengan adzan dan iqamah, bila adzanin wala iqamah. Contoh salat apa? Salat Idul Fitri. Seruan perintahnya apa? As-sholatu jami'ah. Makanya seruannya shollu sunnatan li'idil fitri, atau shollu sunnatan li'idil fitri raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-sholatu la ilaha illallah. Atau seruan ketika sholat tarawih. Karena ada juga saudara kita yang sholat tarawih udah langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah kita bablas gas gitu kan, itu kan namanya terawih kan santai, ya kan, bahasa kita nya polos gitu, tapi kan buru-buru juga gitu. Orang kadang-kadang sholat tarawih dilihat imam kan gitu, nah sholat gitu, ya kan begitu kan. Kalau kita dilihat kok masjid milih kadang-kadang, kira-kira kalau milih rakaat yang banyak apa dikit? Kan, jadi kalau dua rupanya yang sholat, yang aku lama yang aku cepat, pilih yang mana? Cepat. Yang aku cepat, baca al-fatihahnya satu nafas, gitu kan?
Gitu. Kalau ada cari imam jaga nafas. Gitu. Sholat namanya gitu ya. Kalau bicara kan ada orang baca apa sholat taraweh apa Fatihahnya satu nafas. Cari sekali dengan nafas itu imam. Nah gitu. Nah keterkaitan dengan itu kan itu khilafiyah perbedaan gitu ya. Sebuahnya apa? Ada di antara mereka yang menyeru Sallu sunnatat tarawih rak'ataini jami'an rahimakumullah. Itu kalimat turunan dari kata as-sholatu jami'ah. Itu bukannya bid'ah, itu kok bid'ah terbilang. Itu pokoknya ada di satu masjid daerah Bambakus. Di situ udah dualisme, Pak. Dualisme di mana? Ya dua, punya ada yang tergantung. Kalau saya lagi jadwal di situ, imam di situ, itu dikasih bilang. Karena kalau jadwal orang yang lain kagak ada. Itu spesial. Kalau saya imam di situ dikasih bilang, tahu gitu. Yo ini kan ahli kayak ini gitu kan. Dikasih bilang, ya Allah. Gitu. Kalau dia ya enggak ada gitu. Nah, dia jawabnya apabila itu ya bid'ah. Padahal itu adalah menggunakan kalimat turunan as-sholatu jami'ah. Ya, artinya seruan untuk sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Maka sering itu juga digunakan untuk seruan untuk sholat jamaah. Kalau bukan sholat jami'ah, rahimahullah. Tapi lebih utama awalnya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Atau pokoknya seruan yang agar sofnya lurus lah, sama seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, atau istawu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Baik, kami mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus buat saya pribadi dan tentunya buat sama sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita Allahu a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.